Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin, wa thumma ila ruh al-imam al-muhajir lallahu ila Rasul Ahmad bin Isa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa sunnah Ibrahim, wa thumma ila ruh bil khusus Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad sahib Risalah Adab Suluk Al-Murid. Nawaina biqira'ati hadha al-kitab mithla ma nawaihi wa mithla ma nawa abauna wa jadaduna wa masyayikhuna wa salafuna salihun biqira'atihi wa nafa'ana bihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah gerakkan kaki kita untuk kita bisa berkumpul di masjid, di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Salah satunya adalah alhamdulillah Masjid Darul Muhajirin, dan di waktu yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengisi waktu tersebut, kesempatan tersebut di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang insyaallah bisa membawa kedekatan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Catatan bagi seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang terakhir pembahasan kitab ini, kita sudah sampai pada pasal sesuatu yang membahayakan bagi seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beloknya tujuan hati dari yang tadinya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keinginan-keinginan lain, keinginan-keinginan untuk mencari hal-hal semacam halnya penyingkapan-penyingkapan spiritual atau mendapatkan karomah dan lain sebagainya. Hal itu perlu untuk kita perhatikan karena Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan hal-hal yang semacam itu. Dan apabila kita diuji dengan sesuatu yang semacam itu, maka hendaknya kita menelisik kembali ke dalam diri kita untuk kita luruskan kembali niat dalam kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif wal takun ayyuhal murid hasanadh dhanni bi rabbik annahu yu'inuka wa yakfi wa yahfazuka wa yaqi wa la yakiluka ila nafsika wa la ila ahadin minal khalq fa innahu subhanahu qad akhraja an nafsihi annahu 'inda dhanni 'abdi bih wa akhraj min qalbika khawfal faqri wa tawaqqu'i al hajati ila nas. Dikatakan bahwa wal takun ayyuhal murid, jadilah engkau wahai orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hasanadh dhanni bi rabbik, jadilah engkau seseorang yang senantiasa berprasangka baik kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan melindungi kamu, dialah yang akan mencukupi segala kebutuhan kamu, dia yang akan menjaga kamu, memeliharamu, dan dia Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah meninggalkan dirimu sendiri atau meninggalkan dirimu dilepaskan kepada makhluknya. Enggak pernah. Kita mesti berprasangka baik kepada
Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan prasangka baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika kita merasa kita ini orang yang paling jauh dari Allah. Ketika kita menjadi orang yang merasa orang yang paling berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dalam keadaan yang baik-baik aja, orang kalau dalam keadaan baik-baik saja, ya mudah bagi dia untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi harta yang melimpah, kesehatan, hidupnya tenang-tenang aja, nggak ada permasalahan dengan kehidupan di sekitarnya. Ketika hidupnya biasa-biasa saja, mudah bagi dia untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia diuji, ketika dalam usaha pendekatan dia kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan syariat Allah, ketika dia berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia diuji. Kadang-kadang kita mau mendekat kepada Allah, tapi kita diuji dengan diri kita. Kita masih berkubang di dalam perbuatan-perbuatan yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hati kita ngerasa bahwa ya Allah, saya ini mau mendekat kepadamu, cuman ya saya masih begini nih keadaan. Kalau dia ingin mendekat kepada Allah, lingkungannya tidak mendukung misalnya. Saya mau belajar, tapi lingkungan saya tidak mendukung. Saya mau beribadah, tapi malah dikucilkan, dianggap sok suci lah, dianggap inilah, dianggap itulah. Terkadang seperti itu. Nah, ketika kita dalam keadaan-keadaan seperti itu, maka tanamkan, kuatkan perasaan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menginginkan yang terbaik bagi kita. Masih punya harapan kita kepada Allah, dan Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak meninggalkan kita kepada makhluk. Kalau Allah benar meninggalkan kita kepada makhluk, nggak ada harapan buat kita. Tapi kita ini mau sampai kapan menjauh dari Allah, dan kapan kita ingin mendekat kepada Allah secara sungguh-sungguh. Pada saat kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, di dalam hadis qudsi disebutkan, siapa orang yang ingin mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Siapa orang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu depan. Siapa orang yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meninggalkanmu, dan dia akan menyambutnya, menyambut usaha kita itu dengan berlari-lari kecil. Maknanya apa? Allah lari-lari begitu? Bukan. Maknanya adalah usaha kita yang sedikit kepada Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibalas oleh Allah, diterima oleh Allah, dan Allah memberikan usaha yang lebih bagi zatnya untuk menyambut apa yang sedang kita usahakan. Maka dengan hal-hal tersebut, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan hati ini penting. Kita kalau sudah punya prasangka buruk, maka segala sesuatu yang baik akan terlihat buruk. Tapi orang kalau berprasangka baik, segala yang buruk akan tetap terlihat baik di matanya. Ini akan menjadi sesuatu yang membentuk karakter kita. Bagaimana dia bersikap terhadap keadaan lingkungannya. Prasangka baik. Dibilang, para ulama itu bilang, orang dari hadis Rasulullah SAW kalau saya nggak salah, orang yang berprasangka baik nggak ada ruginya dia, walaupun prasangkanya salah, tapi dia tetap mendapatkan satu kebaikan. Apa itu? Kebaikan karena dia tidak mengotori hatinya dengan sesuatu yang buruk. Kalau prasangkanya salah, kalau prasangkanya betul, dia mendapatkan dua kebaikan. Karena prasangkanya yang baik, hatinya tidak menjadi kotor, dan prasangka baiknya itu benar, dua dapat kebaikan. Tapi orang kalau berprasangka buruk, walaupun prasangkanya benar, dia tetap dapat satu keburukan. Apa itu?
hatinya menjadi jelek. Apalagi kalau salah, sudah hatinya menjadi rusak, kemudian prasangkanya salah lagi. Dua hal yang dia dapatkan keburukan daripadanya. Maka perhatikan bagaimana kita memasang prasangka kita, keadaan prasangka hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah dia yang maha suci, yang maha mengetahui segalanya, telah memberitahukan kepada kita. Di dalam hadis qudsi juga Allah mengatakan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan prasangka hambaku. Ini mungkin perkaranya terlihat kecil ya, tapi orang kalau berprasangka baik kepada Allah, ini dalam kehidupan kenyataan kita, ketika kita diberi penyakit, orang yang punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia penyakit yang dia rasakan itu akan menambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dihinakan oleh manusia, tapi dia punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk memperbaiki apa yang diprasangkakan buruk, kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya, dan dia punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan orang-orang, pandangan makhluk kepada dirinya itu hanya menambah kedekatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini bukan perkara yang ringan. Perkaranya seolah remeh, adanya di dalam hati tidak terlihat, tapi ini efeknya luar biasa terhadap jiwa seseorang, terhadap perilaku seseorang di dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka keluarkan dari dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu tentang prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan rasa takut. Takut sama makhluk, jangan. Takut sama Allah. Kalau kita takut karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus menentang seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah, maka tentang seluruh makhluk. Tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dulu di zamannya Nabi Allah Musa atau bahkan sebelumnya, itu ada satu orang soleh yang dipandang buruk sama orang karena kerjaannya dia tiap malam dia pergi ke tempat-tempat nggak betul. Dia pergi ke tempat-tempat nggak betul. Siangnya dia kerja dengan bagus, dapat uang, malamnya dia pergi ke tempat yang nggak bagus. Setiap malam, sampai dia dipandang sama orang sebagai pelaku maksiat. Tapi di zamannya Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan uang di siangnya, dan dia di malamnya dia pergi ke tempat-tempat yang kurang baik seperti itu. Kemudian dia tanya, dia datangi satu orang atau ya satu orang lah, perempuan. Dia bilang, saya cukupi kebutuhanmu hari ini, kamu pulang, nggak usah melakukan maksiat. Tapi karena dia setiap malam mendatangi hal-hal seperti itu, orang melihat ini orang kayak orang nggak benar aja, pelaku maksiat. Tapi begitu dia wafat, dia melakukan itu, istrinya tahu. Dia melakukan itu, istrinya tahu. Ketika orang ini wafat, istrinya yang sedih. Karena nggak ada orang yang mau ngurusi jenazahnya. Sampai akhirnya yang datang adalah Nabi Musa. Nabi Musa nanya, di kampung itu mana nih orang? Fulan. Dia bilang, ini orangnya sudah meninggal, itu rumahnya. Ada apa kok seorang Nabi menanyakan tentang seorang pelaku maksiat? Katanya, saya diperintahkan sama Allah untuk mengurus jenazahnya orang itu. Nah, jadi walaupun semua orang menentang kita karena usaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita direndahkan, walaupun kita berada di dalam jurang kemiskinan, walaupun kita ditimpa penyakit. Nabi Allah Ayub alaihissalam, kurang apa penyakit yang dia derita, yang beliau derita, sampai dijauhi oleh orang-orang yang tadinya mengikuti beliau kemudian menjauh daripada beliau karena penyakitnya.
Seolah-olah dianggap nih mana mungkin Nabi kok menerima penyakit semacam itu, penyakit yang nggak pernah ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia selain Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ditinggalkan sampai istrinya setelah sekian waktu bilang sama Nabi Ayub, kau kan seorang Nabi, ini kurang lebih ya, kau kan seorang Nabi, minta sama Allah kesehatan. Kata Nabi Ayub apa? Wahai istriku, saya mau tanya, sudah berapa lama kita hidup? Sekian puluh tahun. Sudah berapa lama Allah kasih saya penyakit seperti ini? Sekian tahun. Maka apa pantas saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan, padahal saya diberikan puluhan tahun sehat dan saya kurang mensyukuri hal itu. Sekelasnya Nabi nih. Kalau kita sih sehari, 2 hari, seminggu juga udah ngeluh ya. Tapi ini sekelas Nabi Allah Ayub alaihissalam. Walaupun dijauhi oleh semua manusia, karena kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, karena kita menanamkan prasangka baik kita kepada Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Allah nggak akan meninggalkan kita. Kemudian dikatakan wahdar, berhati-hatilah kamu, kullal hadari minal ihtimami bi amri rizqi wa kun wathiqan bi wa'di rabbik wa takaffulihi bik haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hati-hatilah kamu, kita nih kalau ingin mendekat kepada Allah, hati-hati kamu dari sekedar memperhatikan masalah rezeki. Ini orang yang biasa memalingkan seorang hamba dari Tuhannya, itu adalah masalah rezeki. Hati-hati. Banyak orang menggadaikan kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunia yang sedikit, yang fana, gara-gara urusan rezeki. Ya. Hati-hati kamu, hati-hati kita nih dari mementingkan masalah rezeki atau kita menjadi seseorang yang tidak percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kalau di sinetron-sinetron, saya nggak tahu nih kalau sinetron sekarang. Kalau sinetron dulu sih urusan rezeki ini memalingkan seseorang dari orang baik-baik di kampung datang ke kota jadi rusak gitu, gara-gara masalah rezeki. Orang terpleset ke dalam urusan-urusan yang nggak benar karena masalah uang. Sampai sekarang masih sering kita lihat itu di berita-berita, sebentar ketangkap ini, sebentar ketangkap itu, gara-gara urusan uang, gara-gara urusan rezeki. Kadang-kadang manusia ini sudah dikasih sama Allah, tapi dia masih mengharapkan yang lebih. Padahal sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulutnya, takarannya ya segitu-segitu aja. Apa yang bisa dipakai di badannya, ya segitu-segitu aja. Ada nggak di sini yang pakai baju lebih dari satu? Saya kira nggak ada ya. Semua orang pakai baju satu sudah. Mau sebagus apapun, bajunya satu itu. Ada nggak yang pakai kopiah banyak? Kopiah saya bagus, mahal. Ada beberapa tumpuk begitu. 1, 2, 3. Enggak. Ya. Hati-hati kamu dari mementingkan masalah rezeki, dan jadilah seseorang yang percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaminan Allah bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan enggak ada min dabbah, enggak ada satu pun dari makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menanggung rezekinya. Dan kita nih termasuk makhluk yang melata. Jangan bangga sebagai sesuatu yang saya punya jabatan, saya punya kekuasaan, saya memimpin ini, saya memimpin itu.
Kamu itu makhluk yang melata di muka bumi. Nggak ada bedanya sama cacing. Cacing itu melata juga. Nggak ada bedanya sama jangkrik. Nggak ada bedanya sama kerbau. Nggak ada bedanya sama kambing. Dalam urusan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang menanggung rezekinya itu Allah, bukan otakmu, bukan kekuatanmu, bukan keterampilanmu, bukan. Itu hanya menjadi sebab Allah bisa kasih rezeki kepada siapapun dengan kadar sesuai perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Jangan sombong, oh ini jadi ketua RW nih, jangan sombong. Oh yang ini punya pangkat begini, jangan sombong. Oh yang ini hartanya sekian, oh jangan sombong. Rumah saya megah, kendaraan saya bagus, tunggangan saya mewah, jangan sombong. Itu Allah yang kasih. Allah boleh kasih kepada kita sekarang, boleh jadi Allah bisa cabut itu seketika itu juga. Mau sampai kapan kita punya itu semua? Harta yang kita punya nih aslinya bukan punya kita, waris. Apa yang kita pakai sekarang ditinggalkan. Uang yang kita punya, emas yang kita punya ditinggalkan semua. Itu semua Allah yang nanggung rezekinya, bukan punya kita sama sekali. Dan kita ini termasuk makhluk melata, maka sibukkan diri kita dengan permintaan-permintaan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuman mau minta masalah rezeki, ini sesuatu yang sudah ditanggung kok. Emang nggak percaya sama janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Percaya nggak nih Pak? Enggak lah ya. Percaya nggak nih Pak? Masalah rezeki itu udah ditanggung sama Allah. Kita ini cuma perlu menimbulkan sebab-sebabnya aja. Tapi upaya yang kita timbulkan itu juga belum tentu menghasilkan. Kalau orang yang bekerja keras pasti mendapatkan harta yang melimpah misalnya, maka usaha kita sama usaha orang yang kerja di pinggir jalan itu gali-gali tanah segala macam, itu mereka lebih keras kerjanya, lebih berat kerjanya, tapi pendapatannya kalau secara kasat mata mereka sama orang yang kerja di belakang meja mana lebih besar pendapatan? Orang yang kerja di belakang meja. Kok bisa begitu? Allah yang atur. Ada aturannya. Ada sebab-sebab yang perlu untuk kita timbulkan untuk mendapatkan rezeki. Tapi sejatinya rezeki itu sudah diatur sama Allah. Sudah diatur sama Allah. Bukan cuma kita lagi, manusia yang punya akal. Hewan-hewan itu yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dasar lautan, sudah diatur sama Allah rezekinya. Maka sibukkan diri kita dari permintaan-permintaan kepada Allah dengan sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang kekal, bukan kebahagiaan yang fana, bukan sesuatu yang sebentar, tapi kita minta sesuatu yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah terhadap hal itu Dia tidak akan melupakan kita. Jangankan kita nih Pak, yang kita ini masih gede loh ya. Walaupun kita melata di atas muka bumi ini, kita ini masih besar. Bandingkan dengan semut misalnya. Dapat nggak semut itu rezeki? Jangankan kita, jangankan semut, kutu tuh Pak, kutu. Tahu nggak apa gunanya kutu tuh? Apa gunanya kutu itu hidup di muka bumi? Allah kasih nggak rezeki? Allah kasih rezeki. Bayangkan kalau nggak ada kutu, pabrik obat kutu itu nggak hidup deh. Gara-gara kutu ya kecil, bisa ngasih makan sekian banyak orang yang kerja di pabrik kutu, pabrik apa obat kutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melupakan kita di dalam masalah ini. Saya lupa kata Allah. Nggak mungkin Allah lupa. Salah satu sifat yang nggak mungkin bagi Allah lupa. Masa Allah lupa ngasih rezeki sama kita? Nggak ada. Allah nggak mungkin lupa terhadap hal itu. Dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberitahukan kepada kita bahwa rezeki itu
sejatinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkanmu. Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa meminta kepadanya dengan beribadah kepadanya. Tugasnya manusia ini berdoa, beribadah. Intinya ibadah itu kan doa ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan aku berikan. Tugas kita yang menjadi ranahnya kita itu adalah meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Masalah dikabulkannya kapan, bagaimana cara pengabulannya, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Astajib lakum, aku Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkannya bagi kalian. Bukan urusan kita. Jangan kita menganggap bahwa dengan doa kita, dengan ibadah kita, maka kita wajib mendapatkan sesuai yang kita mau. Enggak. Seseorang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah untuk menunjukkan kehambaannya, bukan untuk menuntut Allah memberikan sesuatu yang kita minta. Tujuan kita berdoa, tujuan kita beribadah adalah menunjukkan bahwa kita ini, diri kita ini, kita adalah hamba yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah untuk menunjukkan penghambaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengabulan itu Allah urusannya. Boleh jadi kita ini menginginkan sesuatu yang baik, kita anggap untuk diri kita, padahal itu buruk buat kita. Tapi boleh jadi kita memandang sesuatu yang kita kira nggak bagus buat kita, padahal itu baik untuk kamu, baik untuk kita. Pandangan kita, ilmu pengetahuan kita tentang hal-hal seperti ini sangat terbatas. Maka nggak usah ngurusi sesuatu yang bukan ranah kita, yang di luar dari akal pengetahuan kita. Kita ini apa yang terjadi 10 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita nggak tahu. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan kita nanti. Nggak usah terlalu banyak mengatur skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kamu boleh ngatur segala sesuatu, tapi jangan menganggap bahwa aturan kamu itu adalah yang terbaik. Belum tentu. Aturan Allah adalah yang paling baik. Tugas kita beribadah, meminta kepada Allah, itu menunjukkan penghambaan kita. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Adapun ketetapan, keputusan, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-sekali ngatur masalah itu. Serahkan. Ini pentingnya prasangka baik kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah beribadah yang terbaik, kemudian kita pasang prasangka terbaik kita kepada Allah. Kalau Allah penuhi, maka bersyukur. Kalau Allah belum penuhi dalam pandangan kita, ya tetap kita bersyukur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mengabulkan doaku, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika aku berdoa namun Allah tidak mengijabah doaku, aku lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama sahabatnya, kalau yang pertama kita ngerti, tapi yang kondisi kedua ini bagaimana? Kok minta sama Allah nggak diijabah malah lebih bersyukur? Dia bilang iya, karena ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan, itu berarti apa yang aku minta adalah sesuatu yang baik bagiku dan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika aku berdoa yang aku kira itu adalah yang terbaik untuk diriku, namun Allah tidak mengijabah, pantas aku lebih bersyukur. Kenapa? Karena Allah menetapkan yang terbaik menurutnya, padahal itu nggak baik buat saya. Maka Allah sudah menyelamatkan dia dari permintaan yang dia nggak tahu nih baik atau buruk buat dia. Itu cara pandangnya, ya. Maka penting bagi kita untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjaga prasangka baik itu ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Surat Al-Ankabut. Allah bilang minta rezeki itu dari sisi Allah. Perbendaharaan pengabulan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta dari Allah. Allah ini zat yang maha dermawan. Allah akan kasih kepada siapa yang Dia mau, dan Allah akan menahannya dari siapa yang Dia inginkan. Minta hal itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa'buduhu. Sembah Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Antara penghambaan dan rasa syukur itu dua hal yang berdampingan. Cara terbaik bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Dan ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang itu bagaimana kita mengerti bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk penghambaan terbaik kita kepada Allah. Bagaimana kita tahu kalau majelis-majelis ilmu itu masih sedikit didatengin sama orang? Hal ini saya sampaikan di beberapa tempat. Karena banyak orang mengeluh tentang keadaan kehidupan. Ini kenapa masyarakat muslim itu begini, kenapa masyarakat muslim begitu, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Keadaan-keadaan, dia mengeluh selalu dengan keadaan. Padahal kalau mau dilihat di mana Anda ketika ada majelis-majelis ilmu, datengin nggak majelis-majelis ilmu? Ketika di situ dibahas tentang syariat-syariatnya sang Nabi, ada nggak dirimu di situ? Ada nggak diri kita di situ? Jangan banyak mengeluh dengan keadaan, tapi nggak memperbaiki keadaan itu sendiri. Kita akan menjadi seorang hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha, bukan dengan hayalan-hayalan semata, dengan protes saja. Banyak orang sekarang cuma protes saja bisanya, tapi melakukan perbuatan baik belum tentu. Pinternya ngomong, ini orang zaman sekarang, ngomongnya cerdas. Ini itu, dia dengan analisanya segala macam. Tapi suruh kerja, nggak mau kerja dia, nggak ada, marah-marah ada. Ntar di TV sering kita lihat orang yang kerjanya marah-marah, kerjanya mengkritik. Itu komentator bola kalau suruh main bola juga repot. Tapi pinter kan, komentar itu pinter deh. Disuruh latihan, belum tentu mau dia. Disuruh olahraganya, disuruh latihan, terus sparring segala macam, belum tentu dia bisa. Tapi giliran komentar, jago. Nah, ini keadaan kita kurang lebih seperti komentator bola. Terhadap keadaan kehidupan kita, bisa kita banyak ngomong A, B, C, D. Tapi giliran ditanya, di mana kamu ketika ada majelis-majelis ilmu, kita nggak nemuin dia, wala di sini, wala di tempat yang lain. Nggak di sini, nggak di tempat yang lain. Tapi giliran suruh ngomong, pinter. Ya, minta rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah. Wa'buduhu washkurulah. Sembahlah Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepadanya. Apakah kita tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha Suci telah memberikan rezeki kepada bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang ini nggak ada imannya sama Allah. Yang menciptakan kehidupan dia Allah Subhanahu wa taala. Giliran dia tumbuh besar, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nggak rezeki sama Allah Subhanahu wa taala? Dikasih. Itu di dalam riwayat dibilang, dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak lebih dari sekedar sebelah sayap seekor nyamuk atau lalat begitu. Artinya enggak ada nilainya. Kalau itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau dunia itu bernilai, maka
Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan dapat minuman. Tapi kenyataannya mereka bukan cuma sekedar dapat minuman, bahkan mereka menikmati kehidupan dunianya. Artinya nggak lebih dari sayap seekor nyamuk. Nggak ada nilainya dunia itu. Kalau cuman kita ribut sama masalah dunia, urusan uangnya, urusan politiknya, urusan hartanya, urusan tunggangannya, urusan banyak benar urusannya. Ya, Dia Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki bahkan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apa menurut pendapat kita nih? Dia Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan ngasih rezekinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepadanya. Orang yang kufur aja dikasih. Orang yang menolak Allah, padahal Allah yang menciptakannya, yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dirinya, sama Allah dikasih rezeki. Mereka nggak beribadah kepada Allah. Mereka menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi nggak rezeki sama Allah? Diberi. Terus prasangka kita sama Allah bagaimana? Orang yang kufur aja sama Allah dikasih, masa kita yang beriman kemudian kita nggak dikasih? Ini urusannya ini yang kufur aja kaya, masa kita yang beribadah sama Allah nggak seperti gitu, miskin kita. Urusannya itu beribadah sama Allah, kenikmatan yang akan didapatkan itu bukan urusan dunia. Jangan menimbang sesuatu yang besar dengan timbangan yang kecil. Urusan akhirat ditimbang dengan urusan dunia yang nggak lebih dari sayap seekor nyamuk. Salah kalau begitu. Kita ini punya alat timbangan yang salah di akal pikiran kita. Senikmat-nikmatnya manusia itu hidup, orang yang kufur kepada Allah kemudian dia diberi kenikmatan sama Allah di dunianya, senikmat-nikmatnya dia dibandingkan sama keimanan seseorang, itu masih lebih nikmat keimanan seseorang. Ini kenikmatan bakal ditinggalin sama dia. Sepanjang-panjangnya di hidup berapa tahun sih? 100 tahun. Emang 100 tahun bisa nikmatin itu semua? Belum tentu. Boleh jadi dia panjang umur, boleh jadi hartanya banyak, tapi dia bisa nikmatin itu semua? Belum tentu. Paling sampai usia 70 tahun, 80 tahun. Selebihnya, kebanyakan dari kita kalau udah seusia segitu, waduh, itu udah lansia bintang 4. Udah lansianya luar biasa lah. Dan itu akan ditinggalkan. Mati dia, nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Yang ada kerepotan nanti dia. Ketika dia ada di alam kubur, terlebih ketika dia dibangkitkan. Berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribet deh. Mempertanggungjawabkan 100 tahun kehidupannya di dunia dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kehidupan itu jauh lebih panjang, lebih abadi dibandingkan hidup di dunia yang 60-100 tahun tadi. Maka di mana prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kita berpikir bahwa Allah nggak akan memberikan rezekinya kepada orang-orang yang menyembah Allah, pada orang-orang yang beribadah kepada Allah? Jangan menakar bahwa rezeki yang melimpah itu hanya sebatas harta. Fir'aun itu hartanya banyak, Pak. Korun itu hartanya banyak. Raja Namrud itu namanya juga raja, nggak mungkin hartanya sedikit. Nggak mungkin tabungannya cuma 1 juta 2 juta. Rame itu hartanya. Dikumpulin tuh harta bisa ngobrol sendiri tuh. Bertahun-tahun kagak selesai-selesai obrolannya. Saking banyaknya itu. Tapi apakah itu yang mau dicari? Enggak. Ya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberi rezeki sama Allah. Kurang baik apa tuh Allah? Dia yang menciptakan, dia yang memberikan,
tapi kemudian makhluk ini kufur terhadap Allah, bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, tidak beribadah kepada Allah, tapi dikasih nggak sama Allah? Dikasih tetap rezeki. Kalau itu aja tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menurut pendapat kita, menurut hati kita ini? Apakah Allah nggak akan memberikan rezekinya kepada orang-orang yang taat kepada Allah? Bagaimana prasangka kita? Apakah Allah nggak akan memberi rezeki kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak mengingat Allah, yang bersyukur kepada Allah? Saya ada satu orang, Pak, ini saya mungkin pernah cerita tapi saya nggak ada salahnya saya ulangi. Saya ada satu orang yang saya tahu rumahnya di Ciranjang, bukan orang yang kaya, bukan orang yang kaya. Satu kali itu selesai majelis kami duduk, di tengah percakapan itu dia bilang, saya ini malu kalau minta sama Allah. Saya bilang, Ji, jangan minta sama Allah, minta sama Allah. Allah itu senang diminta. Dia bilang, saya malu. Kenapa malu? Apa yang sudah Allah kasih sama saya selama ini aja, ini belum bisa saya syukuri dengan benar. Masa saya mau minta lagi? Dia bilang begitu. Saya bilang, wah, Ji, Mago mente sama Ane udah beda dah. Saya masih seneng minta. Dia untuk bersyukur terhadap apa yang sedang Allah berikan kepada dia, yang sudah Allah berikan kepada dia, itu aja menurut dia belum bisa syukuri dengan benar. Maka bagaimana dia mau minta-minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita nih harusnya banyak minta sama Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Ini tatarannya kita nih, magomnya kita, kedudukan kita masih di sini. Tapi itu orang satu magomnya udah tinggi. Menurut saya, magomnya udah tinggi. Dia untuk bersyukurnya aja masih dia menyibukkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Sedangkan kita masih belum bisa melihat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita belum bisa bersyukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahami wa'lam annahu la, maaf, agak susah nih sekarang kehidupan nih. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talab ar-rizqi bil harakat adh-dhahirah 'ala al-wajhi al-ma'dhuni laka fihi syar'an, wa innamal ba'su wal haraju fi 'adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa ittirabihi wa mutaba'atihi li awhamihi. Fahami bahwa enggak ada masalah kalau kita mau bergerak mencari rezeki, enggak ada masalah. Boleh menyibukkan diri kita untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh, bukan nggak boleh. Sebagian berpandangan seolah-olah orang kalau mau beribadah ini kemudian akan menyibukkan dirinya dari orang yang mencari rezeki akan menyibukkan dirinya dari beribadah, terus akhirnya dia berpandangannya agak-agak ekstrim gitu. Udah nggak usah nyari kerja, yang penting ibadah sama Allah. Jangan, boleh kok nyari kerja itu, bergerak untuk mencari rezeki itu diperbolehkan di dalam syariat. Nabi ya kerja, Nabi ya dagang. Ya, pernah kita dengar Nabi berdagang kan? Pernah. Nabi itu ya berdagang juga. Para sahabat ya juga berdagang. Tapi yang terpenting adalah ketika kita bergerak mencari rezeki itu, kita melakukannya dengan cara-cara yang diperkenankan oleh syariat. Jalani sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Yang menjadi masalah, yang menjadi titik masalahnya, yang menjadi potensi dosa adalah ketika pikiran kita ini disibukkan. Bukan cuma badan yang sibuk, pikiran kita sibuk, hati kita sibuk, nggak bisa tenang dia, gelisah hatinya gara-gara urusan rezeki. Padahal niatnya dia bergerak untuk mencari rezeki.
tapi hal itu menguasai pikiran dan hatinya, sehingga apa-apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya yang membuat dia tenang, yang membuat dia gelisah, itu ukuran saldo di dalam rekeningnya. Kalau ada saldonya dia lihat, tenang. Tapi giliran saldonya menipis atau bahkan nol sama sekali, gelisah dia. Seolah-olah ketenangannya dia yang menjadikan dia tenang atau gelisah, itu urusannya saldo, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting buat kita paham. Masih 5:30 nih, nggak apa-apa sampai jam 6 lah ya. Boleh nggak nih? Nggak boleh. Iya. Ini yang lanjut tidur enak, nggak apa-apa, lanjutkan. Saya tetap akan bicara aja, ya sampai jam 6 lah kira-kira. Yang menjadi masalah itu bukan masalah dia mau bergeraknya atau tidak bergeraknya, berusaha atau tidak berusaha, dua-duanya boleh, ya. Tapi dalam hal ini kita fokuskan sama usahanya dulu, ya. Yang menjadi masalah itu, potensi dosa itu adalah gara-gara pikiran kita, hati kita itu hanya dikuasai oleh urusan dunia. Lupa dia sama Allah, lupa dia dari bersyukur kepada Allah, lupa dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tanda-tanda rusaknya hati seseorang adalah ketika dia mencemaskan kebutuhannya pada masa yang belum akan terjadi. Saya ini kalau begini nanti 5 tahun lagi saya bagaimana? Emang kamu masih hidup 5 tahun lagi? Tahu kamu? Bisa memastikan kamu 5 tahun lagi? Enggak juga. Termasuk tanda-tanda rusaknya hati seseorang adalah jika dia mencemaskan sesuatu terhadap kebutuhannya, misalnya begitu ya, pada masa yang belum terjadi. Kita boleh merencanakan, saya nabung dulu nih sekarang, ntar anak saya 3 tahun lagi nih lulus, jadi dia butuh biaya pendidikannya begini. Boleh kita merencanakan? Boleh. Rencanakan, silahkan, tabung uang. Tapi emang dengan menabung itu kemudian kebutuhannya boleh jadi terpenuhi semua? Belum tentu. Lah ini yang sudah nabung aja masih belum tentu tercukupi kok kebutuhannya. Dan kamu cemas terhadap hal itu. Kamu punya Allah. Yang penting dari kita itu adalah usaha. Dan kembali bahwa Allah sudah nentukan rezekinya. Allah sudah nentukan rezeki bagi kita, bagi anak-anak kita. Itu anak-anak kita yang nanggung rezekinya, bukan kita. Mau bukti nggak Pak? Coba aja mati. Coba dah mati. Itu anak-anak hidup nggak kira-kira? Karena yang menghidupi anak-anak kita itu bukan kita sejatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong bahwa ini anak-anak kita harus kita yang menghidupi segala macam. Belum tentu. Kita ini cuma jadi wasilah aja. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya coba mati. Pasti ntar anak-anaknya tetap hidup. Berapa banyak orang yang sudah mati di zaman-zaman yang dahulu, anak keturunannya masih bisa hidup sampai sekarang. Ada yang jadi orang sukses. Banyak yang jadi orang sukses. Yang anak yatim piatu yang jadi orang sukses sekarang banyak nggak ceritanya? Siapa yang menghidupi dia? Orang tuanya? Nggak ada. Allah yang hidupin dia. Ya. Dan juga ucapan seseorang yang kadang-kadang nih sering kita temuin, wah ini kalau ini habis bagaimana nih? Kalau saya nggak kerja bagaimana saya dapat duit? Kalau saya lepas dari perusahaan ini gajinya udah bagus, ntar saya pindah ke perusahaan ini gimana nih, kebutuhan saya padahal banyak. Itu hal-hal seperti itu sering menghantui kita ya, buat yang masih kerja aktif. Kalau dia menganggap kalau saya nggak kerja dengan cara ini, bagaimana datangnya rezeki? Ini kita sudah mengatur sesuatu yang bukan ranahnya kita. Urusannya itu urusan Allah. Tugas kita ini hanya bergerak, berusaha, menimbulkan sebab-sebab datangnya rezeki itu.
ada dua tingkatan. Ada kedudukan tajrid. Kalau di Al-Hikam ini ada babnya sendiri di Ibn Athaillah. Saya kira mungkin sudah pernah dibahas juga di sini oleh yang membahas kitab Al-Hikam. Nanti kalau ada rekamannya dicek kembali. Ada magom tajrid, ada makam kasbi. Ya. Tajrid itu adalah dia melepaskan dirinya. Allah yang tentukan buat dia. Terlepas dia dari sebab-sebab untuk datang rezekinya itu kepada diri. Sedangkan magom kasbi yaitu seperti kita pada umumnya. Makanya kita tahu itu kisah antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Pernah dengar itu Pak? Masalah anggur atau kurma itu. Imam Malik ini orang yang magomnya sudah tajrid. Orang yang dia berpendapat radhiyallahu anhu bahwa rezeki itu akan tetap datang. Kita mau usaha mau nggak usaha, kalau sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Katanya Imam Syafi'i, kita ini harus kerja dong. Ini guru sama murid ya. Ini jangan dianggap nih pertentangan dua orang yang ini. Ini perbedaan pendapat kalangannya orang yang berilmu. Imam Syafi'i bilang enggak, kita harus kerja. Kemudian dibuktikan Imam Malik hidupnya dengan mengajar. Saat itu Imam Syafi'i keluar bekerja dia di kebun kurma atau kebun anggur begitu. Kemudian dia mendapatkan upahnya dan dia kembali kepada Imam Malik bahwa dia membuktikan ini loh hasil kerja saya ini. Ini rezeki kan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadapannya Imam Malik. Kemudian dipetik satu, dimakan sama Imam Malik. Ini lihat, saya nggak perlu kerja aja. Ini rezeki ini datang kepada saya. Yang masuk rezeki yang betul itu rezeki yang masuk ke dalam mulutmu bisa kau nikmati. Ini Imam Syafi'i kerja, belum dia makan. Yang makan malah Imam Malik. Ini rezekinya saya. Dia makan saya Malik. Itu ada orang-orang yang ditentukan oleh Allah punya kedudukan seperti itu. Dan kita nggak boleh protes. Kita nggak bisa protes terhadap keputusan Allah itu. Jangan kita ini bukan di kedudukan tajrid, kita bergaya seperti orang yang punya kedudukan tajrid. Ya. Ada orang yang punya kedudukan seperti itu Allah yang tentukan. Ada orang yang memang harus berupaya untuk mendapatkan rezekinya, Allah yang tentukan. Kemarin tuh viral yang di televisi katanya. Saya sih juga nggak nonton TV, tapi itu viral sampai dia minta maaf sama pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Loh, ini contoh orang yang nggak senang dengan kedudukan yang Allah berikan. Pengasuh dari pesantren Lirboyo itu dia kedudukannya bukan seperti kita. Dan kita nggak bisa protes terhadap Allah atas kedudukan itu. Dia sudah memberikan manfaat yang banyak bagi umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang protes itu apa yang dia kasih? Apa yang dia kasih? Orang yang bisanya mengkritik, mulutnya kasar itu apa yang udah dia kasih? Dan orang-orang yang pertama marah terhadap hal itu bukan orang-orang lain, tapi orang-orang yang merasakan manfaatnya. Anak didiknya dulu, yang sekarang udah jadi orang-orang sukses juga. Anak didiknya dulu yang pertama kali marah terhadap omongan-omongan, kata-kata kasar terhadap beliau. Ini kedudukan yang sudah Allah berikan. Maka terhadap kedudukan seperti itu, ya kita pandai-pandailah menempatkan diri. Kita ini bukan orang yang kita lihat kedudukan kita ada di mana. Kalau kita berada di magom kasab yang harus terikat dengan sebab musabab untuk mendapatkan rezeki, ya jalani kedudukan kita sebagai yang terbaik. Kita staff, ya sudah kita bekerja sebagai seorang staff yang baik.
Kita sebagai manajer, jalani sebagai manajer yang baik. Kalau di ASN tuh ada kasihnya, ada kabaknya, ada ininya, ada itu. Jalani tugas kita yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya. Dan hati-hati terhadap lintasan-lintasan tentang kecemasan terhadap rezeki tadi itu. Atau sifat kita beramal karena menginginkan pandangan makhluk, karena menginginkan pujian dari makhluk atau selainnya, atau selain. Karena hal-hal tersebut bisa menodai upaya prasangka hati kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya prasangka baik kepada Allah. Siapa yang punya dosa, nggak ada orang yang bersih dari dosa. Dari kita-kita nih, nggak ada dari kita yang bersih daripada dosa. Tapi tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita mau bersyukur kepada Allah, dan ketika kita mau menyembah Allah dengan ibadah yang terbaik. Hadir kita di majelis-majelis ilmu, hadir kita di majelis-majelis zikir, hadir kita berupaya untuk mengenal diri kita, memperkenalkan kepada diri kita sendiri tentang syariatnya sang Nabi, tentang apa-apa yang dibawa oleh para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, dan semoga dengan hal itu menjadi upaya bagi kita untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hati kita berprasangka baik kepada Allah, dalam hati kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, dan kita dikumpulkan kelak di dalam surga keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal dan mereka yang mengenal kita, tanpa didahului hisab, tanpa fitnah, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ada yang mau ditanya dulu? Ya, urusan begini susah nanyanya, bener. Nggak ada ya? Kalau nggak ada langsung kita akhiri, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.